Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada video tentunya sangat menarik untuk kita lihat, sangat sayang untuk kita lewatkan. Tentunya video ini akan menjelaskan mengapa beliau maupun keluarga beliau begitu dibenci parah elit politik. Dan semoga video ini dapat mencerdaskan kita, membuka mata kita. Langsung saja kita melihat videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau partai-partai yang tua itu seperti stagnan, seperti stagnan, nggak bisa ditanya lagi. Kalau ditanya kenapa nggak ngesahin undang-undang perampasan aset, undang-undang pembatasan uang kartal, itu jawabannya kan memalukan. Iya. Belum ada perintah dari ketua umum. Oke, berarti carilah ketua umum yang memerintahkan untuk mengesahkan undang-undang itu. Namanya kesang. Dibalik aja kan Bang sebenarnya. Kan kita dengar di parlemen, saya sendiri kaget loh. Abang kan juga pernah di partai. Apa iya harus ketua umum yang menentukan apa yang boleh kamu setujui, apa yang tidak boleh kamu setujui? Ngapain jadi anggota parlemen kalau kayak gitu? Ya, paling tidak kan begini biasanya. Kalau saya ya, saya kalau masuk dalam satu pansus atau panja, saya nggak pernah kontak ketua umum. Even ketua fraksi saya nggak pernah tanya. Oh gitu ya Bang Nggak ya? pernah, saya jalan aja. Sebagai wakil rakyat? Iya, saya jalan. Misalnya kalau seandainya ketua fraksi atau ketua umum merasa ada sesuatu yang tidak pas, ya silakan panggil saya, kita berdebat. Nasdem misalnya, saya selalu tanya, apakah yang saya lakukan ini bertentangan dengan restorasi? Itu menjadi tagline kita. Nah kalau tidak, kenapa saya tidak boleh? Kan gitu. Nah jadi kita kembalikan kepada prinsip-prinsip organisasi. Betul. Walaupun itu ketua umum, Betul. tapi kita selalu kembalikan. Nah, jadi itu artinya kita menjadi seorang politisi itu memang harus mempunyai jiwa karakter yang bebas. Ya, dan mau berjuang untuk rakyat ya. Iya, kalau enggak kan ya bagaimana, semuanya tergantung ketua umum. Emang ketua umum bisa ngontrol apa yang terjadi? Iya. Iya kan? Iya, Giliran persoalan ini tergantung ketua umum. Giliran terima duit korupsi nggak tanya ketua umum. Diam-diam aja. Ketua umumnya nggak tahu kan? Tapi kan itu memberikan pemahaman yang baru ya ketika Bambang Pacul mengatakan itu dan disiarkan di seluruh TV, baru kita terperangah gitu. Oh, jadi ternyata harus nunggu ketua umum. Waktu Mahfud menanyakan kenapa undang-undang perampasan aset kok tidak kunjung disahkan gitu. Kalau saya itu ya, saya kan tahu Bu Mega juga, lama saya ya sama Bu Mega ya. Saya nggak yakin tuh Bu Mega nggak setuju undang-undang perampasan aset. Terus terang loh. Kita kan bicara secara jujur ya. Kalau dia bilang ini tergantung ketua umum, saya tidak yakin. Masa sih Megawati nggak Harusnya setuju? diklarifikasi dong omongan itu. Ya, tapi kan tipenya Mbak Mega kan nggak begitu. Tapi kan ya harusnya Kalau ya untuk pendidikan publik sih harusnya yang lain ya. Iya, Yang iya, lain yang memang itu klarifikasi Iya, gitu. kenapa kami tidak mengesahkan ini? Nah, jadi kan harus ada alasannya. Iya. Jangan bilang bahwa bos di atas bilang berhenti gitu kan. Seperti tadi Abang bilang benar tuh, kalau bertentangan dengan restorasi saya malah ingin bertanya gitu loh. Kalau saya boleh bertanya kepada Johnny G. Plate, saya akan tanya, Abang Joni, restorasi apa yang dilakukan dengan BTS yang rugi 8,3 triliun itu? Iya. Dan itu pertanyaan yang real yang harus dijawab ya kan? Iya. Di mana restorasinya? Itu destruction, destruksi yang besar, bukan merestore tapi merusak. Jadi itu pertanyaan yang harus ditanyakan sehingga tagline itu selaras dengan apa yang dilakukan. Iya. Tidak ada restorasi dalam kasus BTS. Belakangan ini kita jadi ngomongin korupsi ya ini ya Bang ya. Belakangan ini di sidang itu ketahuan bahwa ada 40 miliar yang diberikan kepada pimpinan BPK. Artinya harus ditemukan siapa itu di BPK yang terima 40 miliar. Iya. Kenapa itu bisa terjadi? Sidang itu sampai hakimnya gebrak meja. Dan itu menurut saya menarik karena publik mendapatkan pelajaran secara hukum dan betapa bahayanya korupsi itu secara langsung. Karena apa? Karena ternyata semua lembaga-lembaga negara yang dianggap sudah wajar tanpa pengecualian dari BPK sekarang dibantah berarti. WTP itu nggak laku loh. Pada waktu urusan BTS itu WTP. Kenapa banyak uang berpuluh-puluh miliar yang melayang kepada BPK, parlemen, lalu juga orang-orang yang menjadi markus pada waktu itu. Dan itu nama-nama itu
harus memberikan pertanggungjawaban publik kalau menurut saya, Bang. Ya itulah makanya rakyat ini di dalam memilih partai itu jangan hanya melihat pidato dan slogan Betul. yang disampaikan. Harus kan mereka lihat kinerja Perbuatan. partai itu sebenarnya mulai dari DPRD tingkat 2, tingkat 1 ya, atau sekarang kan dikenal dengan DPRK, ya kan, DPRD sampai kepada DPR RI, apa yang mereka sudah perbuat untuk rakyat, program mereka itu apa. Betul. Ini kan sekarang kita susah ya, masyarakat kita ini memang kadang-kadang hanya disuguhkan dengan campaign-campaign yang kosong, yang janji-janji yang kosong. Iya. Nah, mungkin ya PSI, saya yakin ya, akan memberikan suatu janji yang pasti. Janji-janji yang paling berisi, tidak ya. mendekatilah kenyataan-kenyataan yang jadi harapan rakyat. Karena kita sedih sekali. Satu, kalau waktu menjadi anggota DPR, kalau masuk ke desa-desa atau jalannya masih berlubang-lubang, ya, tapi bupatinya mobilnya bisa 5, ya kan, punya rumah di Jakarta, di mana-mana, kan itu banyak tuh. Banyak. Kemudian mereka bisa jalan-jalan ke luar negeri, bebas kapan saja. Sama kayak Pak Menteri masih di luar negeri nih, rumahnya di Geledah, Di Geledah. menterinya di luar negeri. Katanya ada tugas pekerjaan pangan. Sudah Tapi bukan katanya dalam pejabat rumahnya lagi. KPK sudah menemukan uang puluhan miliar. Betul. Ya Betul. Betul, lalu mutasi jabatan lah macam-macam. Nah, jadi saya pikir ini adalah pelajaran agar jangan urusan korupsi itu kemudian dikait-kait dengan ini kan alasan politis karena dia berasal dari partai tertentu. Pertanyaan saya, emang ada partai yang tidak korup? Hampir semua sudah terjerat hukum. Exactly. Ada daftarnya. Iya. Ada daftarnya. Dan mudah-mudahan PSI tidak akan pernah memiliki daftar itu. Kalau kami sudah berjanji ada yang korup atau ada yang memungut gratifikasi, suap segala macam yang merugikan, bukan keuangan negara ya, ngambil pungutan dari calon legislatif saja, dipecat langsung. Ya. Itu nggak ada kerugian negara. Itu perilaku korup yang tidak sesuai dengan DNA Ya. dari PSI. Jadi makanya saya pikir saya ini bisa gagah nih di PSI ini. Karena apa? Karena yang diusung itu sesuai dengan hati nurani ya dong. Kita memerangi musuh terbesar di negeri ini, yaitu korupsi. Ya. Ya, dan itu sesuatu yang membuat bukan hanya kita semakin terpuruk, tapi haknya orang banyak tuh nggak nyampe, Bang. Harusnya kan sekarang semua orang ini sudah menikmati 4G. Harusnya semua orang di negeri ini sudah menikmati kesehatan yang gratis. Tidak perlu lagi bayar BPJS. Harusnya semua orang bisa memiliki privilege untuk sekolah dengan gratis. Sampai ke universitas. Universitas negeri sudah bisa menggratiskan bayarannya untuk anak-anak yang diterima. Jadi kita naik kelas lah sedikit-sedikit. Gitu. Sekarang belum ada ya belum ada perkembangan ya. Nah, jadi kan begini Irma ya. Sekarang kalau kita bicara soal partai dan korupsi misalnya ya. Persoalan yang paling pokok kan begini. Pejabat-pejabat partai apakah di parlemen ataupun di pemerintahan, misal di eksekutif, itu kan kadang-kadang seperti walaupun tidak ada fakta perjanjian, ya, tetapi kan dikesankan bahwa mereka harus ada setoran kepada partai. Kalau nggak, ngapain kamu di situ kalau nggak bisa nyetor partai, kan gitu, ya kan? Nah, kalau itu yang terjadi, ya pasti orangnya kadernya jadi korupsi dong. Iya, karena jadi karena harus ada setoran ke partai misalnya. Kayak supir angkot dibikin jadi anggota parlemen itu, ada setoran. Kasihan kan? So kawan-kawan ini tidak ada niat untuk mau korupsi, ya kan? Baik mereka di eksekutif ataupun di legislatif. Tetapi kan kadang-kadang ya, yang terkesan kan, wah ini masa saya mempertahankan jabatan atau posisi ini karena posisi ini kan yang diberikan oleh partai. Oleh karena itu ya saya harus melakukan sesuatu apa untuk partai supaya posisi saya bisa bertahan. Ya kalau enggak saya bisa diganti kan. Apakah itu harus selalu uang? Padahal ada gagasan, ada program, ada networking yang bisa membuat partai itu menjadi besar. Tapi kan itu nggak konkret. Konkret itu uang ya. Dianggap ya kan. Networking bisa buat kita memiliki
banyak peluang ya kan, yang nanti ujungnya akan menguntungkan partai juga, tapi dengan cara-cara yang terhormat, bukan dengan memeras para anggota partai yang duduk di parlemen untuk Ya, nyetor. itu kalau kita menggunakan akal sehat. Makanya di PSI nggak dipotong gaji parlemen anggota DPR sama sekali, Bang. Ya sebenarnya gaji parlemen itu kecil kan. Iya betul, tunjangan yang gede, Bang ya. Tunjangannya gede. Jadi kalau kita lihat tunjangan juga nggak besar juga sih. Total kalau kayak saya ya, biasanya dulu buat pulang uang tuh total dengan gaji, tunjangan dan segala macam tuh 64 juta. Dibandingkan dengan gaji seorang direksi BUMN tuh mungkin 10%-nya aja. Betul, Ya? betul, Gitu. betul. Nah, kalau dulu Pak Taufik Kimas itu pernah bilang, ini kita mesti lipat gandakan ini Saya ingat, gaji DPR ini supaya mereka nggak korupsi lagi. betul. Gitu kan. Nah, tapi itu nampaknya tidak pernah terpikirkan. Sudah dilipat gandakan sekarang ya kan? Sudah 2 kali ya, dari 30 menjadi 60. Tapi kan masih terasa kecil juga. Kalau misalnya partai masih minta setoran yang besar. Iya, itu dia. Dan sebetulnya ketika menjadi anggota parlemen itu kan ada kemuliaan, ada mandat yang diberikan ya kan? Iya. Anggota DPR yang mulia. Itu paspornya beda, dapat rumah, dapat fasilitas, dapat keistimewaan lah. Dan itu adalah penghormatan yang diberikan dari Republik ini kepada para anggota parlemen ya kan. Dan ada hal-hal yang tidak bisa dinilai dengan uang. Kenapa? Karena ada kuasa yang besar sekali di dalamnya. Untuk ada hak budget, ada hak interpelasi, ada hak angket yang tidak dimiliki oleh direktur bank atau seorang konglomerat sekalipun. Jadi menurut saya, kalau kita melihat apa yang diterima, kesejahteraan, kemuliaan, dan uang, ini tiga-tiganya ini tidak sama, tetapi anggota DPR itu mendapatkan lebih tinggi dari seluruh mereka punya profesi yang lain. Otoritas yang sangat besar. Misalnya seperti bisa manggil siapa aja, Bang. Ya, manggil siapa saja, kemudian mereka lakukan fit and proper test. Ya, Mahkamah Agung, lembaga yudisial, MK, KPK, Polri, kemudian Panglima TNI, macam-macam. Polisi bisa panggil orang, Kapolri bisa dipanggil oleh anggota parlemen. Nah, hal-hal seperti itu kan adalah hal yang membuat bagaimana setiap anggota DPR ini memaknai kehormatan dan kemuliaan itu. Nah, ini kan belum terlihat. Itu bisa tercapai ketika tidak ada transaksi di situ. Transaksional akhirnya itu yang bahaya. Benar-benar. Selama ada transaksi kan susah. Ya susah, Bang. Orang ngurus 3.000 triliun. Makanya kan pertanyaannya di DPRD DKI saja yang cuma 90 triliun. Itu PSI cuma punya wakil 1. Dan itu banyak sekali yang dikritisi. DPRD 90 triliun. Ini yang ribuan triliun ini nggak pernah ada masalah. Kan aneh. Kenapa sih kok nggak pernah? Belum ada tuh yang manggil ini di BTS ini dipansuskan urusan pertanian, ini dipansuskan urusan Departemen Keuangan yang harusnya sudah bergerak lebih dari DPRD gitu loh, Bang. Ya makanya kan orang-orang di DPR itu kan begini ya. Pengalaman saya lihat teman-teman. Iya, coba Abang cerita, saya yang dengarkan. Kalau orang dipindahkan dari komisi anggaran ke komisi lain misalnya, atau dari komisi tertentu, komisi keuangan ke komisi yang dianggap air mata misalnya kan. Komisi air mata tuh ada ya? Ya kan? Apa tuh, sebenarnya nggak ada. Setelah saya lihat nggak ada tuh komisi air mata. Semuanya mata air semua ya. Gitu ya. Kalau kita bicara soal transparan, ya mungkin menteri-menteri itu kan juga mengeluh kan, gitu loh. Wah ini harus ada ini, harus ada itu, segala macam kan. Ya akhirnya mereka juga bingung ngaturnya gimana nih. Nah ini menarik nih. Abang bilang transparan ya. Tadi kan kita ngobrol dari mulai soal bagaimana Kaesang ingin mengangkat ini supaya RUU perampasan aset, lalu perilaku, dan sampai abang cerita soal di komisi-komisi yang berbeda. Nah, apapun komisinya, apapun kementeriannya, sebetulnya jawaban dari bagaimana mengadakan perbaikan itu adalah transparansi salah satunya, Abang, yang paling penting.
Kenapa menteri ini mengambil kebijakan ini? Berapa budget yang diberikan untuk pendidikan dasar, menengah, sampai ke S1? Itu yang dari satu sisi semua orang bisa melihat porsi untuk pendidikan ini udah cukup atau belum, sampai atau tidak. Dan itu sekarang sudah ada yang namanya website. Memang belum bisa diakses kepada semua orang sampai ke desa-desa. Tetapi setidaknya ketika ada transparansi terhadap budget dan program itu, maka semua orang akan merasa ikut menjaga dan ikut memiliki. Dan tentu betul kata Ibu Irma Huta Barat, jadi untuk apa anggota parlemen begitu banyak di Senayan, jumlahnya sampai ratusan, tapi suaranya tergantung ketua umum partai mereka. Padahal mereka sendiri jelas pilihan masyarakat, jelas harus menjunjung aspirasi masyarakat, mewakili masyarakat, mengemban amanah yang besar di sana. Tapi ya namanya juga kan dunia hanya satu orang yang di negeri ini yang ingin menggolkan atau meloloskan undang-undang tersebut, yaitu Pak Jokowi. Dan semoga nanti Pak Prabowo di saat beliau dilantik, semoga Pak Prabowo juga akan meneruskan apa saja yang ingin diwujudkan oleh Pak Jokowi. Ya, saya akhiri, pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba. NKRI harga mati, tetap cerdas, waras, dan tentunya tetap kawal dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.